Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Syafitra M dari kelas 28B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat penelitian kualitatif. Lahirnya penelitian kualitatif tidak dapat dilepaskan dari eksplorasi yang dilakukan kerajaan-kerajaan Eropa selama abad ke-15 sampai abad ke-17. Peneliti-peneliti budaya, para misionaris, dan eksplor pada abad ke-15 dan 16 mengalami kesulitan memahami masyarakat primitif yang ditemukan Christopus Columbus di dunia baru benua Amerika. Kitab suci agama Kristen atau Injil pada saat ini tidak cukup menjelaskan perbedaan rasial dan kultural masyarakat Indian dengan belahan dunia lainnya yang sudah dikenal masyarakat Eropa, utamanya terkait asal-usul manusia, sehingga para peneliti etnografi era itu bersepakat dibutuhkan teori baru mengenai asal mula sejarah, budaya, dan ras. Metode penelitian kualitatif dalam hal etnografi kemudian menjadi semakin matang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Karya-karya para ahli mazhab Chicago School, sekarang bernama Universitas Chicago, pada era 1920 sampai 1930-an menjadi dasar utama kebangkitan metode penelitian kualitatif dalam penelitian sosial. Namun antara tahun 1940 sampai 1950, minat terhadap studi kualitatif menurun sebagai akibat berkembangnya teori-teori positivisme dan metode kuantitatif. Metode kualitatif barulah bangkit kembali usai Perang Dunia Kedua, tepatnya pada era tahun 1960 sampai 1970 dan terus berlangsung hingga saat ini. Sebab itu, metode kualitatif kadang juga disebut dengan metode post-positivistik karena populer digunakan setelah era positivistik. Hakikat penelitian kualitatif. Dari sejarah ringkas di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif lahir dari studi etnografi yang dilakukan oleh para antropologi. Dengan kata lain, fokus penelitian mereka bukanlah benda mati, sebagaimana objek penelitian bidang ilmu fisika, kimia, dan sejenisnya. Namun yang diteliti adalah manusia, makhluk yang memiliki kehendak bebas, dapat berbicara dan berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diinginkan secara independen. Oleh sebab itu, paradigma positivisme tidak dapat diterapkan pada penelitian-penelitian ilmu sosial seperti itu, sebab untuk memahami dengan benar gejala-gejala atau fenomena yang timbul, maka objek penelitian harus dibiarkan sebagaimana adanya atau disebut dengan alamiah, bukan dimanipulasi atau direkayasa melalui percobaan-percobaan untuk kemudian diukur gejala-gejala yang timbul dengan pendekatan matematis. Inilah yang dimaksud dengan paradigma naturalistik, paradigma yang mengasumsikan bahwa perilaku dan makna yang dianut sekelompok manusia hanya dapat dipahami melalui analisis atas lingkungan alamiah atau natural setting. Paradigma lain yang mempengaruhi penelitian kualitatif adalah konstruktivisme, memandang bahwa dunia manusia atau human world berbeda dengan dunia alam, natural world, dan dunia fisik, physical world. Dunia manusia coraknya hidup, ada interaksi, ada komunikasi yang hidup dan dinamis. Sedangkan dunia alam dan fisik coraknya mekanis, keras atau mati, tidak ada komunikasi yang hidup. Karena perbedaan ini, maka pendekatan penelitian juga harus berbeda. Manusia dapat diperlakukan sebagai makhluk yang mati dan begitu juga alam fisik yang keras tidak dapat diperlakukan sebagai makhluk yang hidup. Dengan kata lain, bahwa konsensuslah yang menentukan suatu kebenaran. Oleh sebab itu, istilah fakta objektif yang berdiri sendiri serta lepas dari pemaknaan manusia sebagaimana yang diyakini oleh kaum positivis tidak dapat dimengerti dan karena itu tidak memiliki arti. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.